Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bugel. Mudah-mudahan kawan semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan nonton bareng lagi. Kita akan mendengarkan informasi terbaru lagi, masih di seputar kasus Vina Cirebon, yang kasus ini sudah 8 tahun yang lalu dan sekarang terungkap kembali. Dan setelah kita amati dari netizen yang berkomentar, dan akhirnya siapakah Peggy yang sebenarnya, ini pancingan-pancingan atau blunder-blunder netizen memang sangat-sangat luar biasa, dan dia menampakkan diri membuat klarifikasi ya. Dan akan kita lihat bersama-sama. Terima kasih yang sudah mampir di channelnya Cak Bugel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk update terkini tentang kasus Vina Cirebon. Dan kita lihat bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan Mas Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basari atau alias Robi yang kalian duga-duga itu bahwa Mas Hasan ini adalah saya dan Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi dari Cirebon gitu ya. Jadi itu tidak benar adanya. Dan itu tadi adalah pancingan-pancingan netizen, dan akhirnya orang-orang yang menyerupai atau mirip-mirip atas tuduhan-tuduhan itu dia berkomentar ya. Dan akan kita lihat bersama-sama videonya. Iya, yang lucunya adalah anak bupati ini klarifikasi kalau ternyata bukan dia. Memang benar bukan dia, cuman mirip. Netizen itu curiga karena sebelahnya ini namanya Peggy Setiawan, ini mirip anak bupati. Gak bisa nyalain netizen juga sebenarnya, karena netizen itu buktinya sekuat itu. Sebenarnya salah polisi sih ini. Seharusnya polisi itu kerja. Bapaknya Eki keluarlah. Anda itu punya 2 tanggung jawab loh, bapaknya Eki. Anda itu sebagai polisi, tanggung jawab Anda, kedua sebagai orang tua si Eki. Yang laporin pelaku kan bapaknya Eki. Yang nemu saksi aib bapaknya Eki. Jadi bapaknya Eki ini tahu semua sebenarnya, tapi nggak mau ngomong di media. Kenapa nggak tahu? Dan buat kalian yang masih nuduh anak bupati, gue ngasih saran nih sebagai netizen ya, kita berbagi saran lah. Kalau menurut gue ya nggak mungkin anak bupati, karena kasus ini itu udah sampai di tahap Kapolri. Jadi kalau seandainya anak bupati ya Kapolri tinggal tangkap aja bupatinya kan, beres. Nama Polri bersih, nggak disalahin lagi. Tinggal potong buntut udah. Tapi yang bahaya adalah ketika semua aktornya adalah kepolisian. Nah, itu bahaya tuh. Tentu rakyat semakin nggak percaya dengan polisi, dan itu berbahaya sekali buat Ketika dan menurut kalian gimana? Jangan lupa Eki, kawal terus guys, yang karena ini bakal bapaknya jadi sejarah sebagai tersendiri buat anggota kita semua. kepolisian, dia yang melaporkan, dia yang mendapatkan saksi gitu. Justru sampai hari ini diam, tidak menunjukkan atau tidak membuat klarifikasi yang sebenarnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Bahwa Mas Hasan ini adalah saya dan Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi dari Cirebon gitu ya. Jadi itu tidak benar adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Peggy Setiawan dan ini orang tua saya atas nama Cecep Dahlan Setiawan ingin mengklarifikasi tentang masalah yang lagi viral sekarang, masalah pembunuhan Vina di Cirebon. Itu sedikit pun saya tidak ada sangkut pautnya sedikit pun. Dan apabila kalian tidak percaya tentang pernyataan saya ini, silakan datang ke alamat kami yang berkediaman di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Pacet, Desa Gadog. Sekian pernyataan klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah teman-teman kita bisa melihat bahwa oknum-oknum Polri itu bukan pepesan kosong. Kalau kemarin kita dengar Sambo, sekarang di kasus Vina kita mendengar lagi nih ya oknum-oknum yang lain, dan ternyata modusnya ya itu aja kan ya. Jadi merekayasa penyidikan, merekayasa mengkriminalisasi masyarakat. Ternyata ini yang dilakukan teman-teman ya. Jadi seharusnya di kepolisian ini pengawasan penyidikan ini dilakukan lebih ketat, karena kalau saya lihat sekarang pengawasan penyidikan itu sangat renggang teman-teman ya. Jadi penyidikan dapat dengan mudah diputar balik, dibolak-balik ya, kayak memutar balik tangan aja. Hari ini tersangka, besok bisa dilepaskan, dibilang nggak bersalah.
hari ini nggak bersalah, besok dibilang tersangka di situ. Jadi polisi ketika menetapkan sebagai tersangka harusnya menetapkan dengan teliti, dengan hati-hati, ya nggak bisa sembarangan. Oke teman-teman, biar ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hingga hari ini, hingga tahun 2024, 4 tahun berjalan, no viral, no justice masih bekerja teman-teman. Ya. Video tadi ya nggak tuh? Karena makin bermunculan makin kesini. Karena kenapa? Mereka sudah kena pancing oleh para netizen. Jadi blunder-blunder netizen yaitu memang berdasar ya. Nah makanya nih di tiap yang gue lihat ya, postingan-postingan tentang mengarah ke pelaku-pelaku utama, itu selalu ada yang berkomentar jangan membuat opini yang lain-lain. Di sini sudah kelihatan siapa mereka, ya enggak? Karena di PT-PT gue juga ada guys yang kayak begitu. Seharusnya kalau dia mau bicara seperti itu, jangan membuat opini. Harusnya dia tuh klarifikasinya harusnya seperti ini bang. Nah, kejadiannya begini, ya kan? Tersangkanya ini. Nah, kenapa rakyat Indonesia ini membuat opini, bahkan sampai liar? Yaitu karena tidak ada kejelasannya dari pihak Ladusing. Ya kan? Yang akhirnya wajar dong rakyat Indonesia ini beropini. Kalau memang yang berkomentar itu jangan, istilahnya dia berkomentar, jangan buat opini, harusnya dia jelaskan. Ya nggak guys? Jadi siapakah mereka yang berkomentar seperti itu guys? Nah itu ya. Jadi setiap ada PT yang menyinggung tentang pelaku utamanya, itu pasti dia berkomentar guys. Itu kalian selidiki ya. Oke? Anak ex-Bupati Cirebon Ramadhani Purwadi Sastra kembali membuat klarifikasi lagi untuk meyakinkan publik bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dan mohon izin, video ini saya dapatkan dari channelnya Bubuy TV ya. Mohon izin, videonya saya reaction. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Untuk teman-teman bisa langsung datang di Bubuy TV untuk video lebih lengkap. Peggy Setiawan asal Cianjur dan Hasan Basadi. Ramadhani memberikan klarifikasi bahwa Peggy Setiawan yang disebut-sebut sebagai anak petinggi di Cirebon itu tidak benar. Begitu juga dengan tudingan Robi Basadi yang merupakan sosok Ramadhani juga salah. Saya di sini dengan Mas Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basadi alias Robi yang kalian duga-duga itu bahwa Mas Hasan ini adalah saya dan Mas Peggy ini adalah anak petinggi dari Cirebon tidak benar adanya. Ujarnya dikutip dari TikTok tersebut. Menurut Ramadhani, dampak dari bulian netizen, Peggy dan Hasan serta keluarga mereka menjadi tidak nyaman dan bebas. Pasalnya tuduhan tersebut tidaklah benar. Dengan klarifikasi ini Ramadhani berharap agar warganet atau publik tidak merundung mereka lagi. Jadi tolong netizen stop ngebully dan stop yang namanya bikin hoax. Dan ini sangat merugikan Mas Peggy dan Hasan juga. Jadi Mas Peggy, Mas Hasan dan keluarganya kalau keluar jadi tidak nyaman lagi. Jadi tidak bebas lagi. Jadi Mas Rama dan Mas Hasan dua orang yang berbeda ya pungkasnya. Anak mantan Bupati Cirebon Ramadhani Purwadi Sastra turut terseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ramadhani bahkan sampai kena mental akibat dirundung publik yang geram. Ia diisukan sebagai pembunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Ramadhani bahkan sempat dijauhi teman-temannya hingga dibully di media sosial. Salah satu benar kata Mama, saya dibully dan dijauhi teman. Setiap jalan mata orang seakan selalu tertuju sama saya, tuturnya kepada presenter Andromeda Mercury di acara Catatan Demokrasi TV One. Dan mudah-mudahan kasus ini akan segera menemukan titik terang ya. Di jalan ada yang teriak pembunuh, itu ada beberapa saya tanggapi, ada yang tidak, tuturnya. Ramadhani mengaku tidak tahu sama sekali siapa yang menyebarkan tuduhan pertama kepadanya. Awal mula dia mengetahui berita hoax tersebut dari teman. Dan untuk video lebih jelasnya, saudaraku semuanya, sahabatku semuanya bisa langsung
Viral nih cek link Ramlu di diduga deskripsi. sebagai pembunuh, Dan ucap mohon izin, Ramadhani video mengulang ini isi saya chat dapatkan dari temannya. Bubui TV ya. Saya Nanti diem 2 linknya saya sampai cantumkan 3 di hari, deskripsi. mulai ada DM isi pembunuh, klarifikasi. Ini di TikTok sudah 1 juta penontonnya, nambah liarlah beritanya terangnya. Ramadhani menguak bahkan ada akun TikTok yang ngotot menyebut dirinya sebagai ketua geng motor. Lucu, ngotot banget bilang anak SD jadi ketua geng motor. Kaki saya nggak nyampe buat angkat stang motor, tuturnya. Tindakan bully tersebut diakui Ramadhani membuat ibunya menangis. Cukup saya saja di situ yang jadi korban bully, jangan ada pihak lainnya seperti saya, harapnya. Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, itu tadi klarifikasi dari netizen dan orang-orang yang menyerupai dari DPO ya. Dan apakah mereka betul-betul bukan pelakunya ataukah mereka hanya berdalih? Akan kita ikuti terus, akan kita kawal terus kasus Vina Cirebon ini, dan mudah-mudahan pelaku dan otak dari kasus ini segera ditangkap dan dimintai pertanggungjawabannya. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Cak Bogel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.